Saya masih ingat? Mbak Clara, Mbak Teresinda Clara. Untuk bisa menilai kualitas hidup, kita bisa menggunakan instrumen apa saja, Mbak? Menggunakan apa? Yang kemarin sudah latihan itu menggunakan apa itu instrumennya? Menggunakan apa? Perhitungan utility, Bu. Ya, 5D. instrumennya yang dipakai apa? Kuesionernya yang dipakai apa? Bisa dikasih contoh? EQ 5D 5L, Bu. Ya, EQ 5D 5L ya. Itu salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk menilai kualitas hidup ya. Sehingga nanti akan dikonversikan kemudian bisa menghitung utility. Nah, seseorang itu dikatakan sehat itu jika nilai utility-nya berapa, Mbak Siva? 1, Bu. 1 ya. Orang itu dikatakan sehat jika utility-nya 1. Ya, dan skor utility itu bisa dari 0 sampai 1. Jadi kalau ada orang sakit, nah mungkin saja utility-nya bisa saja berkurang ya, sehingga tidak lagi sempurna, tetapi mungkin dia sudah menjadi 0, sekian begitu. Nah, seperti halnya yang kemarin teman-teman semua sudah latihan untuk menghitung ya, sudah latihan untuk menghitung, ketemunya berapa untuk utility-nya kemarin? Mbak Siva ketemu berapa utility-nya Mbak Siva? 7. Ya, 0,78 ya. Ada pengurangan kualitas di bagian mana dari pasien itu? Pada domain apa pasiennya itu tidak sempurna kualitas hidupnya? Di kemampuan berjalan dan perawatan diri, Bu. Jadi pasiennya ini dia sudah mengalami penurunan ya, penurunan kualitas pada aktivitas fisik ya dan juga perawatan dirinya sehingga ada penurunan dalam kualitas hidupnya. Tetapi pasien ini masih memiliki kualitas hidup yang dikatakan ya masih lumayan bagus ya, karena apa? Karena dari sisi mentalnya tidak terganggu ya. Kemudian juga dari sisi kenyamanan, dari rasa nyerinya itu juga tidak terganggu begitu ya. Oke, ya baik, terima kasih Mbak Siva, Mbak Clara. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang minggu lalu? Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Untuk terkait kasus kemarin itu kan untuk yang kemampuan berjalan itu kan nggak dijelaskan itu kesulitannya itu sedikit atau cukup, ngoten, Bu. Cuma dijelaskan hanya berjalan itu menggunakan tongkat, Bu. Nah, itu untuk menilai itu apakah cukup atau sedikit kesulitan itu bagaimana gitu, Bu? Oke, baik, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Ya, jadi memang yang namanya kualitas hidup itu kan sifatnya sangat subjektif sekali ya. Karena kemarin itu kan kita hanya contoh berdasarkan kasus, jadi tidak bisa bertemu langsung dengan pasien, jadi kita hanya bisa menilai seperti halnya persepsi kita, gitu ya. Tapi kalau nanti pada kenyataannya kan pasien sendiri nanti yang akan menjawab ya, pasien sendiri akan menentukan kira-kira itu selama ini menurutnya dia itu apakah dia itu sedikit kesulitan ataukah cukup kesulitan seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau berdasarkan kasus seperti ini bisa juga kita cross check ya dari aktivitas harian ya. Kan terkait ya antara mobilitas dengan aktivitas harian itu apakah kira-kira dengan aktivitas harian yang masih bisa dilakukan itu apakah cukup membuat dia kesulitan berjalan ataukah itu hanya sedikit membuat dia kesulitan berjalan gitu. Tapi saya rasa di sini teman-teman sudah melakukan analisis yang benar ya. Jadi meskipun dia menggunakan tongkat, tapi dia masih
masih bisa melakukan aktivitas fisik yang lain seperti apa, masih masih karena masih tinggi, dia masih bisa berjalan, setiap hari untuk, olahraga kan seperti itu. Berarti kan, menunjukkan bahwa dia itu tidak membuat dia itu, sangat sulit ya, tidak membuat dia itu merasa kesulitan ya. Jadi kalaupun kesulitan ya sedikit dan itu terbantu dengan penggunaan tongkat itu tadi. Nggih, gitu Mbak Siva. Nggih, matur Oke, nuwun, Bu. saya sudah kelihatan slide saya? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Oke, ya. Hari ini kita akan membahas terkait dengan cost minimization dan juga cost effectiveness analysis ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan cost minimization? Mungkin ada yang masih ingat kalau sebelumnya kita sudah membahas ya di awal pada saat kita bertemu awal untuk pendahuluan terkait dengan farmakoekonomi kan sudah saya sebutkan beberapa jenis analisa yang termasuk ke dalam studi farmakoekonomi. Ada yang masih ingat mungkin? Cost minimization itu apa sih? Ada? Oke, tidak ada kita lanjutkan ya. Ya, jadi ada beberapa jenis ya studi yang termasuk ke dalam studi farmakoekonomi ya. Yang paling sederhana ya itu adalah cost minimization analysis ya. Di sini ada istilah cost minimization ya. Artinya apa? Artinya di sini adalah perhitungan biaya minimal ya. Jadi ketika kita mau memutuskan apakah suatu intervensi itu dia yang paling layak untuk diambil ataukah suatu terapi itu dia yang paling direkomendasikan itu berdasarkan pada biaya mana yang paling minimal ya, terapi mana yang biayanya paling minimal. Nah, itulah yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusannya ya. Jadi CMA ini membandingkan biaya ya dari dua intervensi yang sama. Ya, jadi kalau membandingkan obat ya, semuanya harus yang dibandingkan adalah obat ya. Nggak boleh yang satu obat, yang satu misalnya adalah uh, fisioterapi misalnya. Nah, jadi ini untuk memastikan mana yang dia lebih murah, mana yang biayanya lebih minimal. Nah, tetapi ya dalam menentukan apakah ketika kita mau membandingkan kedua intervensi itu apakah kita bisa menggunakan CMA ataukah kita harus menggunakan CEA, maka di sini ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu outcome-nya ya, outcome dari dua atau lebih terapi. Jadi CMA ini tidak hanya bisa membandingkan dua tapi bisa juga lebih ya, bisa tiga juga ya. Outcome-nya harus virtually identik. Artinya apa? Artinya memang ekvivalen ya, memang sejajar ya. Sama, sudah ada buktinya ya, sudah ada evidence-nya bahwa kedua hal yang dibandingkan itu memang secara apa ya, secara head to head istilahnya bisa dibandingkan apple to apple misalnya seperti itu ya. Jadi tidak boleh kita membandingkan, kita melihat misalnya oh yang satu ini dia bisa mencapai tingkat kesembuhan sampai 90% ya. Tapi yang satu itu ternyata hanya 60%. Kalau itu harus kita pertimbangkan dengan menggunakan CI. Nah, di sini ya, meskipun seringkali mungkin berarti nanti mudah no ya kan, tinggal dilihat aja harga obatnya yang paling murah yang mana kan. Ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena komponen biaya ya, komponen biaya yang dimasukkan ke dalam perhitungan dari cost minimization ini tidak hanya terkait dengan harga obatnya saja ya. Atau tidak hanya terkait dengan obat yang digunakan saja, tetapi juga dikaitkan dengan
adverse event ya atau efek samping yang muncul. Jadi ketika penggunaan obat itu dia memungkinkan atau potensial menyebabkan efek samping, nah maka biaya yang muncul akibat efek samping itu juga dia dimasukkan di dalam perhitungan direct medical cost-nya. Itu. Ya, jadi memang untuk perhitungan biaya terapinya itu lebih kompleks ya, lebih banyak yang diinputkan. Nah, biasanya studi ini ya digunakan untuk mengevaluasi obat-obat yang memang itu spesifik gitu ya. Misalnya apa? Oh, kita mau ada obat, misalnya pasien itu dia kira-kira mana yang lebih menguntungkan, apakah dikasih obat dengan regimen terapi A ataukah dikasih obat dengan regimen terapi B misalnya. Yang keduanya itu secara evidence ya secara klinis itu terbukti sama-sama bagus. Oke. Nah, itu ya, itu untuk CMA. Nah, untuk desain studinya bagaimana? CMA itu sebenarnya bisa dilakukan ya, baik itu dengan menggunakan desain studi prospektif ataupun retrospektif ya. Masih ingat kalau yang retrospektif itu yang seperti apa, yang prospektif seperti apa? Saya masih ingat? Mbak Laila, yang prospektif yang seperti apa, yang retro seperti apa Mbak Laila? Iya, Bu. Kalau yang mohon maaf Bu, apakah suara saya sudah masuk? Jelas, sudah jelas. Oke. Sebentar. Kalau retrospektif itu penyakitnya itu berlangsung dalam jangka panjang, Bu. Terus kalau perspektif itu biasanya lebih ke insidental seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Mbak Laila. Mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda, teman-teman yang di sini? Izin menambahkan, Bu. Silakan. Kalau yang retrospektif itu memperkirakannya dari intervensi yang sudah dilakukan. Tapi kalau yang prospektif itu dari suatu intervensi yang sudah berlangsung, jadi bisa lihat dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Begitu, Bu. Oke, baik, terima kasih ya. Mbak Mela sudah menambahkan tadi yang disampaikan oleh Mbak Laili ya. Ya, jadi kalau tadi Mbak Leli menyatakan terkait dengan mana penyakit kronis dan mana yang dia periodik, mungkin itu yang terkait dengan ini ya, prevalensi dan insidensi ya. Tapi kalau kita bicara terkait dengan desain atau pendekatan pengambilan data dengan metode prospektif dan retrospektif itu adalah sebenarnya dari sumber datanya. Ya, dari sumber datanya. Kenapa ya? Tadi kita kadangkala kalau mau melakukan suatu penelitian itu kan ada yang memang kita punya keterbatasan dari sisi waktu misalnya. Contoh misalnya teman-teman mau skripsi ya, mau skripsi itu kan kita dikejar nanti target lulusnya bulan sekian. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu ya, maka kita tentunya juga harus memikirkan visibilitas dari penelitiannya. Nah, kalau kita mau menggunakan prospektif, sebenarnya bisa mungkin ya, tapi kan kita harus mengikuti perjalanannya pasien kan seperti itu, mengikuti intervensi klinis yang dilalui pasien dan itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lama sehingga mungkin tidak visible dikerjakan. Nah, mana yang lebih visible? Yang lebih visible adalah retrospektif. Kenapa? Karena kita menggunakan basic data yang sudah ada ya. Jadi dari data-data yang sebelumnya sudah ada, pasien ini dapat intervensi apa saja. Kira-kira untuk biaya-biaya yang sudah keluar itu meliputi apa saja kan bisa kita kumpulkan ya dari data-data sebelumnya, dari data sekunder sehingga itu akan memudahkan kita misalnya seperti itu ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau bicara terkait dengan prospektif dan retrospektif adalah terkait dengan periode dalam pengambilan datanya. Apakah datanya itu sudah ada ataukah data itu kita peroleh
ya berjalan beriringan dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, tetapi memang di sini ya yang lebih bisa dikontrol ya, atau yang lebih akurat informasinya adalah prospektif ya. Kenapa? Ya karena ada beberapa faktor bias ya dari penelitian yang mungkin tidak bisa kita kendalikan kalau retro. Kenapa? Karena itu sudah berjalan. Mungkin terkait dengan kira-kira efek samping yang muncul dari si pasien ini apakah benar karena obat itu atau tidak, itu ya kan. Itu mungkin kita kesulitan mengevaluasi. Tapi kalau prospektif ya, itu lebih akurat ya. Jadi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya efek samping itu bisa dicek ya. Apakah murni karena obat atau ternyata mungkin ada faktor lain ya yang itu juga mendukung terjadinya adverse event. Sehingga nanti kita akan bisa menyimpulkan kira-kira itu masuk di perhitungan biayanya atau tidak. Ya itu terkait dengan bedanya prospektif dan retro. Nah, kemudian komponen biaya apa saja yang biasanya itu masuk di dalam perhitungan biaya minimal ya atau cost minimization atau CMA. Yang pertama jelas adalah dari biaya obatnya itu sendiri ya. Nah, tentunya di sini kita harus tahu dulu ya obat itu harganya berapa dan untuk harga obat itu nanti kita sesuaikan dengan desain studi kita. Apakah kita hanya menilai untuk penggunaan obat ini pada satu kali penggunaan, tapi umumnya tidak ya. Umumnya kita akan melakukan studi itu kan bisa misalnya tadi ya, apakah dalam satu periode tahunan ya, annual, ataukah misalnya dalam satu siklus terapi. Ya, dalam satu siklus terapi itu dia butuh dikasih obat itu berapa banyak, sehari berapa kali, harus diberikan berapa lama, nah seperti itu ya. Jadi itu dari harga obat memperhitungkannya seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian, oh ini satuannya obatnya misalnya yang satu 2.000 per tablet, yang satu 8.000 per tablet. Nah pastilah yang 2.000 lebih murah. Belum tentu ya, karena apa? Karena kan masih terkait dengan frekuensi pemberian, lama penggunaan, kemudian untuk preparasinya, apakah membutuhkan preparasi tertentu atau tidak, seperti itu ya. Kemudian kalau nanti bentuk obatnya itu bukan oral ya, bentuknya bukan oral, nah nanti masih ada biaya tambah lagi ya. Ada IV tube, apakah nanti diberikan secara infus, nah seperti itu ya. Kemudian nggak diberikan melalui infus kan berarti kan butuh bantuan dari perawat. Tapi juga nanti ada biaya tindakan perawat itu nanti masuk ya. Termasuk di sana tadi saya sampaikan adalah biaya untuk mengantisipasi efek samping ataupun komplikasi yang terjadi karena penggunaan obat itu juga masuk di dalam direct medical cost-nya ya. Jadi itu beberapa komponen biaya-biaya yang biasanya masuk di dalam perhitungan cost minimization. Nah, ini ada contoh lain ya, ini saya ambilkan dari jurnal cost minimization analysis ya, dari penggunaan capecitabine base ya versus 5-fluorouracil base. Jadi ini adalah regimen terapi untuk kanker gastrik. Base di sini artinya regimen terapi yang dia basicnya menggunakan capecitabine dan 5-fluorouracil. Ya, tapi obat yang digunakan karena kanker itu regimen terapinya itu obatnya lebih dari satu ya, tidak tunggal. Nah, maka ini juga ada komponen obat-obat yang lain ya. Nah, di sini di dalam studi ini dibedakan antara expected cause dan unexpected cause. Ya. Jadi unexpected itu yang memang biaya-biaya yang terkait dengan pemberian obat itu sendiri, ya. Yang itu sudah bisa diprediksikan gitu ya. Tapi yang unexpected cause itu yang tidak terprediksi. Misalnya pasiennya ini sebenarnya tidak butuh obat tersebut, tapi karena mungkin muncul efek samping akhirnya diberikan obat itu. Nah, di dalam studi ini dibandingkan antara kedua kelompok ya, yang satu dia dapat capecitabine, yang satu dapat regimen 5-fluorouracil, kemudian
masing-masing cost-nya itu dibandingkan ya. Jadi kalau di dalam studi ini dibandingkannya itu dari masing-masing biaya apakah ada perbedaan signifikan atau tidak, kemudian nanti di total biaya akhir. Nah, total biayanya di sini dibuat per siklus ya, per siklus dan juga per pasien. Nah, nanti ketemu biaya total. Nah, di sini ternyata kesimpulannya adalah nilai P-nya kurang dari 0,05 ya, artinya di sini ada perbedaan yang signifikan. Kalau dari sisi biaya totalnya, mana yang lebih cost minimis? Jadi yang mana yang lebih disarankan untuk dijadikan alternatif terapi? Halo? Ini bisa meskipun kecil kelihatan ya ini ya. Dari total biayanya mana yang lebih direkomendasikan, teman-teman? Mbak Farah Disania. Mbak Farah ada? Oke. Mbak Farah, ini total biaya terapinya mana yang lebih minimal, Mbak? Ya, jadi yang capecitabine base ya, yang EOX ini adalah capecitabine base, yang Volvox ini adalah 50 uracil base ya. Dari sini ada selisih ya, ada perbedaan biaya terapi, di mana untuk biaya yang capecitabine base ini dia lebih murah ya, lebih minimal, lebih cost saving. Nah, di sini juga ditunjukkan dari hasil studi statistiknya bahwa ada perbedaan yang signifikan. Artinya apa? Artinya selisih biayanya itu signifikan gitu ya. Kan hampir $1.000 ya. Artinya ada biaya yang signifikan. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa regimen terapi yang berbasis pada capecitabine itu yang lebih cost saving, artinya lebih menghemat biaya. Itu sehingga yang lebih direkomendasikan. Nah, ini adalah cara pengambilan keputusan pada studi CMI. Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke ya, jadi itu ya. Kemudian untuk analisisnya nanti tergantung dari desain studinya ini. Oke. Ini yang tadi, ini yang contohnya tadi. Kemudian tadi CMA ya, kemudian ada lagi CEA ya, atau cost effectiveness analysis. Nah, untuk CEA ini bedanya apa dengan CMA? Tadi sudah sedikit saya singgung, ada yang masih ingat? Apa bedanya CMA dan CEA? Mbak Rahmadita. Halo Iya, Mbak Bu. Rahman. Ya. Masih ingat Mbak bedanya CMA sama CEA itu apa ya Mbak ya? Sebentar, Bu. Atau ada yang ingin berpendapat? Izin menjawab, Bu. Ya Mbak Konita silakan. Kalau CMA itu berdasarkan biaya yang paling minimal, tapi kalau CEA itu berdasarkan outcome yang paling efektif itu yang mana? Setahu saya begitu, Bu. Mohon koreksinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Konita ya. Ya, jadi kalau tadi CMA itu hanya mempertimbangkan cost ya atau biaya saja, mana yang lebih minimal ya, karena tadi sudah ada persyaratan bahwa outcome-nya harus identik kan begitu ya, harus equal ya, equivalent. Sedangkan pada CEA di sini adalah effectiveness ya. Jadi dikatakan cost efektif itu tidak hanya yang dibandingkan hanya biaya, tetapi juga dari sisi efektivitasnya.
ya, atau dari sisi outcome-nya. Nah, itu nanti ada yang namanya diagram ya yang bisa kita cek ya untuk menentukan apakah mana yang lebih cost efektif begitu, dan juga ada beberapa rumus-rumus perhitungan rasio yang bisa kita gunakan untuk dasar pengambilan keputusan. Di sini untuk CEA ya itu secara definisi dia membandingkan 2 atau lebih program ya yang menilai biaya dan outcome dari masing-masing program atau intervensi ya. Jadi ada perbandingan nanti dari outcome dan biayanya. Kemudian untuk health outcome-nya itu harus dinilai dengan satuan yang sama. Ya. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh health outcome-nya dinilai dengan satuan yang sama, unit yang sama itu seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh misalnya, kalau tadi lah contohnya yang misalnya kasusnya kanker. Kira-kira nanti untuk outcome-nya yang bisa diukur atau dinilai apa ya? Ada yang memberi contoh? Pasien kanker itu biasanya yang dilihat terapinya efektif atau tidak itu berdasarkan apa ya? Mas Andre. Halo Mas Andre. Iya, Bu. Ya, pasien kanker biasa yang bisa digunakan untuk menilai efektivitas terapi apa, Mas? Untuk pasien kanker mungkin yang length of stay-nya, Bu. Length of stay itu apa? Lama di perawatannya. Oke, lama perawatan ya, tapi biasanya itu kalau lama perawatan umumnya adalah untuk terapi-terapi akut ya, apa kasus-kasus akut ya. Tapi kalau untuk pasien kanker, penyakit kronis seperti itu, biasanya yang sering kali digunakan untuk outcome penilaian outcome-nya adalah survival rate ya, atau angka harapan hidupnya, atau life years gain ya. Jadi berapa lama pasien itu mampu bertahan hidup, atau bisa juga quality of life ya. Jadi itu adalah outcome kesehatan yang bisa digunakan untuk menilai efektivitas dari suatu intervensi atau terapi. Atau paling mudah misalnya pasien DM. Pasien DM yang bisa dicek apa? Ya dicek aja gula darahnya, ya dibandingkan aja gula darahnya. Yang satu dia mampu menurunkan gula darah berapa, yang satu berapa misalnya seperti itu. Atau mungkin HbA1c ya. Pasien hipertensi ya dicek aja misalnya tensinya turunnya berapa, normal enggak misalnya. Oke, yaitu adalah definisi dari CA ya. Jadi tambahannya bedanya dengan DSMA adalah ada outcome yang kita pertimbangkan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang jelas yang pertama adalah kita tentukan dulu ya tujuan dari penelitian itu untuk apa. Nah, kalau tadi misalnya kita mau memilih nih apa kira-kira misalnya ada obat baru untuk DM. Nah, obat baru untuk DM ini apakah kira-kira dia lebih cost efektif dibandingkan dengan terapi konvensional yang lama atau tidak misalnya seperti itu. Nah, maka kita tentukan tujuannya dan perspektif ya, karena ini terkait dengan komponen biaya yang akan diperhitungkan. Maka perspektifnya adalah perspektif sosietal ataukah perspektifnya adalah dari pihak rumah sakit misalnya. Nah, kemudian menggambarkan hubungan antara input dengan outcome. Ya, jadi nanti ada input misalnya ada terapi, yang satu antidiabetika oral, yang satu injeksi, gitu misalnya. Nah, dari input ini kemudian outcome apa yang dia dapatkan? Ya, berapa lama kira-kira kita mau mengukurnya? Ya,
durasi terapi yang mau kita pakai itu berapa lama misalnya. Oh, kita mau melihat dari saat input diberikan sampai outcome itu bisa dinilai. Kita mau melihat misalnya dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi kita identifikasi outcome apa saja yang mau kita nilai. Apakah hanya di penurunan GDP-nya saja ataukah GDP A1C ataukah juga ditambah dengan kualitas hidup. Nah, itu dari peneliti nanti yang menentukan outcome-nya ya. Kemudian kalau sudah ditentukan, tentunya nanti kemudian akan dilanjuti dengan menilai biaya dan efektivitas ya. Biayanya dinilai, tadi ada komponen-komponen biaya apa saja dikalkulasikan, kemudian efektivitas itu dinilai dari outcome yang ditentukan tadi ya. Dikatakan efektif itu jika apa, tidak efektif itu jika apa gitu ya. Jadi untuk menilai efektivitas ini kita bisa menggunakan lebih dari satu parameter. Ya, contoh saya pernah melakukan studi ya membandingkan antara penggunaan antibiotik dari beberapa kelompok ya. Nah, efektivitas ini dinilai dari misalnya ya tadi mulai dari length of stay, kemudian komplikasi, kemudian gejala klinis gitu ya. Bisa dibuat atau hanya menilai satu outcome saja, misalnya pasien DM ya hanya menilai GDP-nya saja atau hanya menilai HbA1c. Monggo, semuanya tergantung dari tujuan penelitian. Nah, kemudian nanti menentukan hasilnya atau interpretasi hasilnya dengan menghitung rasio cost effectiveness-nya. Nah, inilah yang menjadi titik krusial ya dari CEA. Ya. Ada istilahnya adalah incremental cost effectiveness ratio ya atau rasio biaya ya untuk mendapat efektivitas tambahan ya intervensi A terhadap intervensi B ini dia biaya yang dibutuhkan berapa. Nah, maka rumusnya di sini adalah perbedaan biaya ya dari kedua intervensi dibandingkan dengan perbedaan benefit atau perbedaan efektivitas dari kedua intervensi. Nah, ini adalah nilai ISER ya karena incremental jadi di situ ada selisih. Ada juga yang namanya adalah ASER, Average Cost Effectiveness Ratio. Nah, kalau ASER itu apa? Kalau ASER itu dia menggambarkan biaya per unit outcome-nya. Ya, jadi kalau ASER ini dia tidak tergantung intervensi lain. Jadi ngitungnya masing-masing. Oh, misalnya obat ASER-nya berapa? Obat ASER-nya berarti nanti cost dari obat A dibandingkan dengan benefit atau effectiveness dari obat A. Kalau ASER-nya obat B, ya berarti cost dari obat B dibandingkan benefit atau effectiveness dari obat B. Nah, itu namanya average cost effectiveness ratio. Nah, ini contoh ya. Dari contoh saya ambilkan dari suatu jurnal ya. Ini misalnya adalah efektivitasnya dihitung berdasarkan persentase pasien yang mencapai target terapi LDL. Nilai LDL-nya sesuai target. Ada atorvastatin, simvastatin, serivastatin, fluvastatin, pravastatin. Nah, ini adalah obat-obat dalam satu golongan MG-CoA reduktase inhibitor ya. Untuk obat apa ini? Obat statin ini untuk obat apa? Ada yang tahu? Dipakai untuk terapi apakah ini obat statin? Kolesterol. Ya, dislipidemia atau hiperlipidemia ya. Nah, di sini meskipun satu golongan karena efektivitasnya itu berbeda, maka digunakan analisis dengan CEA. Nah, di sini adalah efektivitas yang dinilai ya, jadi persentase pasien yang mencapai target terapi. Atorvastatin di sini yang paling besar ya 99,9% itu pasien dan aspirator itu tercapai targetnya, sedangkan yang paling kecil adalah yang pravastatin. Ini diurutkan berdasarkan ketercapaian targetnya. Nah, kemudian di sini adalah biaya rata-rata per pasien per tahunnya, annual ya. Jadi rata-rata biaya per tahun dari masing-masing pasien. Jadi nanti dihitung semua biaya ya dalam 1 tahun, dihitung dibagi dengan jumlah pasiennya. Jadi masing-masing pasien itu nanti dihitung, dikalkulasikan, dibagi dengan jumlah pasien. Nanti kan ketemu biaya rata-rata per pasien.
Nah, kemudian juga ini dilakukan perhitungan nilai ISER. Nah, biasanya untuk bisa kita tetapkan nilai ISER-nya, kita harus menentukan dulu terapi standarnya yang mau kita gunakan untuk pembanding yang mana. Misalnya di sini, simvastatin karena dia adalah obat pertama yang digunakan sebagai terapi hiperlipid misalnya. Nah, maka kita tetapkan ini sebagai standar ya, nanti yang lain itu nanti dibandingkannya dengan simvastatin. Atau bisa juga ya dibandingkannya dengan yang tidak diterapi. Nah, ini ya penelitian McLean dan Patel ya tadi dari tabel tadi ya, dari penggunaan 5 obat statin. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, atorvastatin adalah drug of choice. Kenapa? Karena tadi ya dia paling efektif ya 99,9% ya. Kemudian lower case rate ya. Jadi paling biaya tambahannya itu juga paling sedikit gitu ya. Ini kalau dibandingkan dengan cerivastatin. Gitu ya. Ini kan cerivastatin ini biayanya 4.000 sekian euro ya, yang atorvastatin 3.000 sekian euro. Padahal efektivitasnya ini cerivastatin. Ya, ini cerivastatin harganya lebih murah dibandingkan atorvastatin, tapi efektivitasnya dia selisihnya jauh. Ya, jadi meskipun harga lebih murah tidak menjamin bahwa itu lebih cost efektif. Intinya seperti itu di CEA ya. Makanya kita harus menghitung yang namanya ISER. Nah, ini adalah diagram efektivitas biaya ya, tadi saya sampaikan ya. Kita bisa memasukkannya itu nanti berdasarkan ini ya. Kalau dia biayanya itu lebih tinggi, ya, misalnya atorvastatin biayanya lebih tinggi, tapi dia efektivitasnya lebih bagus, ya, dia masuknya adalah di I1, kuadran 1. Dibandingkan dengan cerivastatin tadi ya, kalau cerivastatin. Oke, nah kemudian nanti kalau misalnya ada obat yang tadi ya, pravastatin itu dia harganya lebih tinggi, tapi lebih rendah efektivitasnya, masuknya di kuadran 4. Jadi berdasarkan rasio efektivitas biaya, kita sudah bisa memplotting itu masuknya di kuadran mana gitu. Ketika dia masuk di masuknya di kuadran 2 atau 4, maka tidak perlu dilakukan perhitungan ISER. Ya, karena kuadran 2 ini sudah biayanya murah, paling efektif pula. Pasti dia itu namanya adalah dominan ya. Jadi dia pasti akan bisa langsung diambil sebagai terapi pilihan. Tapi kalau dia harganya tinggi tapi efektivitasnya rendah di kuadran 4 ya, itu sudah langsung tertolak ya, karena dia didominasi. Artinya apa? Artinya dia sudah mahal tapi efektivitasnya kurang. Maka itu tidak layak untuk dijadikan pilihan. Nah, maka yang perlu kita lakukan perhitungan nilai ISER adalah yang kuadran 1 atau 3. Kenapa? Ya karena kita kan nggak tahu, dia biasa jadi harganya lebih tinggi ya, tapi dia efektivitasnya jauh lebih bagus, atau dia harganya murah tapi kurang efektif. Nah, itu harus dihitung selisihnya nanti berapa, layak nggak nanti dipertimbangkan sebagai alternatif terapi. Nah, ini tadi ya, ini adalah bentuk lain dari tabel diagram tadi. Jadi teman-teman juga bisa menggunakan ini ya, yang warnanya abu-abu. Warnanya abu-abu ini yang masuk dia bisa dijadikan sebagai alternatif terapi ya. Kemudian yang warna biru ini yang perlu dilakukan perhitungan ISER ya. Ini yang merah ini yang dia tidak perlu dipertimbangkan sebagai alternatif terapi. Seperti itu ya. Jadi ini adalah patokan yang bisa teman-teman gunakan nanti pada saat menghitung nilai efektivitas biaya. Masuknya di mana? Selanjutnya apa? Nah, ini beberapa contoh studi CEA ya yang bisa teman-teman semua nanti baca ya, pelajari untuk nanti bisa lebih dalam mengenal terkait dengan apa itu CEA. Dari sini mungkin ada pertanyaan terkait dengan cost minimization dan cost effectiveness analysis.
Ada yang mau ditanyakan? Atau semua sudah cukup jelas? Gimana teman-teman? Oh, ini belum ada. Oke, baik. Kalau belum ada ya, kalau belum ada pertanyaan, mungkin untuk sesi penjelasan materi saya cukupkan. Ya. Nanti di Sepada teman-teman juga bisa belajar lagi tentang aplikasi dari CMA itu yang seperti apa, aplikasi dari CEA itu yang seperti apa ya. Sudah saya share ada 2 jurnal ya, yang memang untuk farmakoekonomi ini kita harus banyak berlatih dari jurnal ya, supaya nanti pada aplikasinya itu kita tahu ya, terutama nanti untuk menentukan komponen biaya yang dimasukkan ya, dan juga bagaimana kita menghitung kalau untuk CA mungkin bagaimana kita menetapkan apakah itu cost efektif atau tidak, itu metodenya bermacam-macam ya. Ada yang dia butuh dilakukan perhitungan nilai ISER, ya ada juga yang dia sudah dari nilai asarnya saja sudah kelihatan dia lebih cost efektif begitu. Nah itu yang dijadikan pertimbangan. Oke, tapi sebelum ke jurnal ya, di Sepada sudah ada kuis ya, silahkan teman-teman bisa mengerjakan kuis nanti maksimal sampai jam 10:30 ya, ada di bagian CM cost minimization dan cost effectiveness analysis ya, di bagian bawah kelas farmakoekonomi ada kuis farmakoekonomi 1, kemudian nanti selesai jam 10:30 teman-teman bisa lanjutkan untuk pendalaman materinya. Insya Allah minggu depan nanti kita akan diskusi lagi ya terkait dengan aplikasi dari CMA dan CEA. Oke, begitu ya teman-teman, selamat belajar, selamat mengerjakan kuisnya. Untuk pertemuan kelas ini saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.